Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Setiawan dari kelompok 6 akan membahas tentang manajemen investasi reksadana syariah. Poin pertama, pengertian reksadana syariah. Reksadana adalah suatu bentuk investor atau investasi kolektif yang memungkinkan lagi investasi yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan kata dana yang berarti uang, sehingga reksadana dapat diartikan sehingga kumpulan uang yang dipelihara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dalam definisi tersebut, yaitu yang pertama, bagian A, adanya dana dari masyarakat investor. Bagian B, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Yang ketiga, atau bagian C, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Bagian 2, bentuk-bentuk reksadana. 1. Reksadana persoran. Reksadana persoran adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dan penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Kita lihat di pasal 18 ayat 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Wujud dari reksadana ini dapat berupa dana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana semacam ini mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, bentuk hukumnya adalah persoaran terbatas. Yang kedua, pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjukkan. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Bagian 2, reksadana dengan kontrak investasi kolektif atau contractual team. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk antara manajer investasi dengan bank. Manajer investasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola portofolio reksadana. Bagian ketiga, perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Antara lain, yang pertama, kelembagaan. Yang kedua, hubungan investasi dengan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan investasi reksadana syariah. Poin yang keempat, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah diatur oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh penyediaan jasa keuangan di pasar modal untuk mengetahui agar latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme, dan peraturan fee di 10/12 keputusan tersebut menyatakan bahwa yang pertama, penyediaan jasa keuangan di bidang pasar modal wajib memiliki sistem informasi. Yang kedua, sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat memungkinkan penyediaan jasa keuangan di bidang pasar modal. Poin kelima, manfaat dan risiko reksadana. Ada beberapa manfaat yang diperoleh
yang dapat diambil oleh investor apabila berinvestasi pada reksadana antara lain yang pertama dapat mengidentifikasi portofolio secara cepat. Yang kedua, keluasan untuk menukarkan ke jenis portofolio sebagai lainnya. Dalam satu grup, reksadana atau diperjualbelikan pada penerbitnya pada nilai aset bersihnya setiap saat. Yang ketiga, kecepatan dalam proses penjualan dan pembelian. Yang keempat, manajemen profesional yang mendapatkan izin otoritas bursa. Yang keempat, Yang kelima, banyaknya pilihan dari beragamnya investasi usaha reksadana yang kini memulai tumbuh pesat. Sedangkan manfaat lain dari reksadana sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan buying power. Melalui reksadana buying power meningkatkan dibanding investasi secara individu. Yang kedua, keterbukaan investasi. Pengelolaan reksadana memberikan informasi yang transparan kepada nasabah mengenai suatu aset investasi, risiko, portofolio, dan biaya-biaya transparan. Yang ketiga, manfaat perlindungan investor melalui peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam. Di antaranya mengatur tentang transaksi pada satu jenis saham maksimal 5% dari total modal di sektor investasi. Selanjutnya, risiko investasi reksadana. Selain mempunyai beberapa kekurangan, investor reksadana juga harus mengenai jenis-jenis risiko yang berpotensi timbul apabila berinvestasi dalam reksadana. Risiko tersebut antara lain yang pertama, risiko penurunan nilai aktiva. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko pasar. Yang keempat, risiko default. Dan poin yang keenam, kekurangan reksadana. Selain menawarkan banyak keunggulan, di sisi lain, reksadana sebenarnya juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, return reksadana fluktuatif dan tidak dijamin. Yang kedua, kurangnya kendali. Yang ketiga, minimnya peluang untuk menganalisis reksadana. Yang keempat, dana nganggur atau idle virus likuiditas. Pengertian yang pertama, return reksadana fluktuatif dan tidak dijamin. Sangat mungkin nilai reksadana Anda turun sehingga dalam kasus yang paling ekstrim Anda bisa kehilangan seluruh investasi Anda. Reksadana tidak serupa dengan produk pendapat tetap seperti deposito, obligasi, atau surat utang negara yang tingkat keuntungannya telah ditetapkan di muka. Kurangnya kendali, Anda tidak memiliki kendali terhadap surat berharga apa yang akan dibeli atau dijual oleh reksadana. Yang ketiga, minimnya peluang untuk menganalisis reksadana. Tidak seperti saham, investor reksadana tidak bisa menganalisis pertumbuhan, pendapatan, neraca, atau laporan keuangan secara rinci dari perusahaan yang dimasukkan dalam portofolio reksadana mereka. Yang keempat, dana nganggur atau idle virus likuiditas. Reksadana mengumpulkan dananya dari investor yang jumlahnya sangat banyak. Tentu saja hampir setiap hari akan ada investor yang membeli reksadana yang dijual mereka dalam jumlah yang kurang lebih sama. Dan selanjutnya, efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah saham preferen, yang ketiga adalah obligasi, yang keempat adalah obligasi konvensi, yang kelima adalah right. Hanya inilah dari kelompok 6 tentang manajemen investasi reksadana syariah. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.